Partikel adalah bagian terkecil dari suatu materi yang masih mempunyai sifat materi tersebut. Jadi dia yang paling kecil dan masih punya sifat dari materi itu. Jadi misalnya kalau kita potong kertas sampai kecil banget, dia masih punya sifat kertas itu kita sebut dengan partikel. Oke, partikel penyusun materi itu nanti kita bagi 3. Ada yang namanya atom, ada yang namanya molekul, dan ada yang namanya ion. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama kita bahas dulu atom. Oke, atom itu apa sih sebenarnya? Atom itu merupakan partikel terkecil yang paling kecil dari unsur yang masih mempunyai sifat yang sama dengan unsur tersebut. Jadi dia yang paling kecil dan tidak bisa kita bagi lagi nih. Oke, atom ini nanti dia terdiri di atas inti atom yang bermuatan positif yang dikelilingi dengan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Jadi kalau misalnya kita lihat dia seperti ini. Jadi inilah bentuk dari si atom tersebut. Atom tersebut ini bagian tengah atau bagian intinya itu ada nanti yang namanya bermuatan positif. Kita sebut dia dengan proton. Selain proton, itu juga ada yang namanya neutron. Nah, tapi neutron ini dia nol nih, Ibu gambarkan di sini, dia itu tidak bermuatan. Selanjutnya di bagian luarnya itu ada elektron yang bermuatan negatif. Tapi sering neutron ini tidak disebut, yang disebut aja hanya proton dan elektron seperti itu. Oke, yang pertama tadi atom, yang kedua kita bahas molekul. Molekul itu apa? Gabungan dari 2 atom atau lebih. Jadi kalau atom yang paling kecil kita gabung-gabungkan dia jadi molekul. Boleh jadi nanti atomnya itu sejenis ataupun dia itu berbeda jenis. Jadi kalau misalnya kita contohkan seperti ini, berdasarkan jenis-jenis atom pembentuknya, molekul dibedakan jadi 2 nih. Yaitu yang pertama ada yang namanya molekul unsur, gabungan dari atom-atom yang sejenis. Nah, yang kedua ada yang namanya molekul senyawa, gabungan dari atom-atom yang berbeda jenis. Jadi unsur sejenis, kalau senyawa itu berbeda jenis. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, Ibu punya ada 2 atom oksigen nih. Jadi ini satu atom, ini satu atom. Jadi ini atom oksigen Ibu dan ini ada atom hidrogen Ibu nih. Kalau misalnya kita gabungkan atom oksigen sama atom oksigen, berarti dia sama-sama sejenis kan? Ini jadinya satu molekul nih. Satu molekul oksigen. Kalau ini kita gabungkan jadi satu molekul hidrogen dia jadinya. Dan ini kita sebut dengan molekul unsur karena yang digabungkan itu yang sama, yang sejenis. Kalau O sama O, kalau H sama H, seperti itu. Tetapi kalau seperti ini, kita gabungkan ada H-nya, ada O, atau yang lain seperti itu, unsur yang lain, dia nanti menjadi molekul. Yang lain, molekul ini contohnya kalau H2O, molekul air ya. Ini adalah contoh molekul senyawa. Kita akan lihat contoh-contoh lain dari molekul unsur. Ini tadi contoh yang sudah kita bahas, ada H2 atau hidrogen. Ini strukturnya seperti ini, ada H-nya 2. Kemudian ada nitrogen. Nitrogen ini rumus kimianya N2. Nah, struktur molekulnya seperti ini. Kemudian ada klorida. Dia itu rumus kimianya Cl2. Jadi dia hurufnya 2 ya untuk klorida ini. Ini yang sudah kita pelajari di kelas 7 dulu nih, Cl2. Selanjutnya ada fosfor. Fosfor itu lambangnya P. Jadi dia ada 4 fosfornya. Jadi ini lambang struktur molekulnya. Jadi yang namanya molekul unsur dia tersusun oleh atom yang sejenis semuanya. Tetapi nanti di sini, nah contoh molekul senyawa. Senyawa ini dia yang berbeda jenis yang bergabung. Contohnya tadi air antara O dan H bergabung. Nih H-nya 2 jadi H2O. Kalau karbon dioksida, O-nya yang malah 2, tapi dia bergabung dengan C, jadinya CO2. Ada lagi contoh lain, misalnya amonia. Amonia ini dia gabungan antara nitrogen dan hidrogen, jadi NH. H-nya ada 3 nih, jadi NH3. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain.
Oke, yang tadi yang kita bahas molekul, yang ketiga kita bahas ion. Apa itu ion? Ion adalah atom yang bermuatan, jadi punya muatan nih. Muatan maksudnya di sini ada yang bermuatan positif, ada juga yang bermuatan negatif. Kalau dia bermuatan positif, itu kita sebut dengan namanya kation. Ya, jadi kalau positif kation, kalau negatif disebut dengan anion. Kemudian di sini proses pembentukan ion itu kita sebut dengan ionisasi. Oke, ini salah satu contohnya dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan telah menciptakan berbagai proses yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk menjalankan kehidupannya. Misalnya adalah fotosintesis pada tumbuhan. Proses fotosintesis masih ingat nggak anak-anak apa yang dibutuhkan dan yang dihasilkan? Jadi kalau di sini tumbuhan membutuhkan ada karbon dioksida, ada air, kemudian membutuhkan cahaya matahari dan klorofil juga. Dan dihasilkan di sini ada yang namanya glukosa atau makanan itu. Kemudian dihasilkan juga oksigen. Jadi dari semua yang ada di bumi ini sebenarnya ini tersusun oleh atom-atom. Jadi kalau kita lihat kalau dia sudah bergabung dia menjadi molekul unsur dan molekul senyawa. Kalau misalnya kita lihat nih, yang termasuk molekul unsurnya yang mana, yang masuk molekul senyawanya yang mana nih? Oke, kalau CO2, ini tadi dia berbeda kan, ada C, ada O. Ini berarti molekul senyawa. H2O juga seperti itu, jadi ada H-nya, ada O. Ini molekul senyawa juga. Kalau C6, H12O6, ini lebih lagi, ada C, ada H, ada O. Ini molekul senyawa juga. Tapi kalau oksigen hanya O-nya saja nih. Jadi dia termasuk molekul unsur. Oke, ini ada contoh soal. Misalnya di sini kita disuruh menghitung jumlah neutron, proton, sama elektron. Jadi tinggal kita hitung aja. Kalau neutron itu yang tidak bermuatan, yang tidak ada muatannya ini. Nah, jadi nggak ada tanda positif atau negatifnya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau proton yang ada tanda positifnya ada 1, 2, 3. Sedangkan nanti yang elektron itu ada 1, 2, dan 3 juga. Oke, contoh lainnya seperti ini. Ini kita juga disuruh menghitung jumlahnya. Kalau neutronnya di sini ada 1 dan 2, kemudian protonnya juga ada 1 dan 2, dan elektronnya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini yang di luar ya, walaupun tidak ada tandanya negatif di sini, tetapi kalau yang letaknya di bagian luar itu adalah elektron.